Alright guys, kita kembali lagi di channel Easy Math Game. Di sini kalian teman-teman kelas 12 akan aku ajarin ya secara detail lengkap supaya kalian bisa mengerjakan hari ini belajar apa ya? Matematika wajib ya. Kita akan belajar matematika wajib. Jadi teman-teman yang IPA ataupun IPS, kalau SMK aku kurang tahu ya belajarnya samaan atau enggak ya. Nanti kalian bisa komen di bawah bagi yang SMK ya. Ya, samaan nggak belajarnya mat wajib sama seperti IPS atau IPA. Oke, teman-teman kelas 12 kita akan lanjutin materi aplikasi integral tentu. Yuk, langsung digas saja, Bos. Aplikasi integral tentu. Ya. Oke. Jadi di video part yang pertama, kalian belajar tentang integral tentu. Di kelas 11 sudah belajar integral tentu sedikit, gitu ya, sedikit. Nah, di sini kemudian di videoku yang pertama kalian belajar tentang integral tentu beserta dengan sifat-sifatnya, gitu ya. Kemudian beserta sedikit contoh soal, kemudian bisa dibawa ke grafik juga. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari aplikasi dari integral tertentu. Ya, jadi ini dua subbab sebenarnya yang digabungkan jadi satu. Aplikasi integral tertentu. Integral tentu. Oke. Ya. Aplikasinya ini ada dua, guys. Ada dua ya. Yang pertama adalah untuk menghitung luas bangun tidak beraturan. Menghitung luas bangun dua dimensi yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan. Oke, ya. Loh, bangunnya tidak beraturan itu gimana? Ya selain persegi panjang, segitiga, gitu ya, segi n, lingkaran, pokoknya itu dia bentuknya nggak karu-karuan. Sebagai contoh apa? Menghitung luas daun. Ya, daun itu kan bentuknya nggak karu-karuan, guys. Ya. Yang kedua adalah untuk menghitung volume benda putar. Menghitung volume benda putar. Ya, kalau suruh ngitung duit nggak bisa, guys, ya. Hitung duit nggak bisa. Menghitung seberapa cintanya dia padamu juga nggak bisa, bos, ya. Nggak pakai matematika, bos. Tapi mungkin kalau kamu bisa ini ngajarin dia makin cinta sama kamu. Lanjut. Nah, untuk menghitung volume benda putar ini nanti termasuk matematika minat, ya. Termasuk matematika minat. Tapi kita konsepnya harus kita pahamin di sini dulu supaya kita bisa ngerjain mat minatnya. Oke? Nah, jadi sebelum kita masuk ke babnya, kita harus mereview, guys. Ya. Ada dua hal besar yang harus direview. Yang pertama adalah bagaimana merumuskan persamaan garis. Merumuskan persamaan garis dan persamaan kurva, guys. Ya. Persamaan garis dan persamaan kurva. Oke? Nah, aku tulis persamaan garis dulu. Nah, untuk persamaan garis itu langkahnya ada tiga. Ada tiga macam. Empat, guys. Ada 4 macam yang bisa dikeluarkan dalam satu soal. Yang pertama adalah bila garis melalui dua buah titik, ya. Titiknya aku kasih nama X1, Y1 dan titik yang kedua aku kasih nama X2, Y2. Oke. Nah, rumusnya apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, Y minus Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 per
X2 minus X1. Ya kalau ini terbolak-balik, ini ya harus dibolak-balik ya. Oke, nggak apa-apa. Terserah aja kalian sukanya yang mana. Yang kedua. Ya. Bila garis melalui satu titik, ya, kita beri nama titiknya adalah X1, Y1 dan bergradien M. Maka rumus yang akan kalian pakai adalah Y minus Y1 sama dengan M dikalikan X minus X1. Oke? Ya, ini review SMP harus ingat. Yang ketiga. Aku tadi bilang berapa? 4 ya, guys ya. Aku bilang 4 ya. Yang ketiga. Ya. 4 enggak 3 kok. Gitu ya. Bila garisnya merupakan garis singgung pada sebuah kurva fx. Kurvanya aku kasih nama fx, guys. Garis singgung pada sebuah kurva fx. Ya, jadi maksudnya gini, guys. Misalnya aku punya kurva gini, gitu ya. Lalu garisnya di sini. Dia menyinggung di titik X1, Y1. Maksudku gini ya. Maksudnya itu gitu. Loh, jadi garisnya apa dong? Nah, gitu ya. Garisnya apa dong? Menggunakan rumus yang sama seperti nomor 2, guys. Y minus Y1 sama dengan M dalam kurung X minus X1. Hanya saja di sini harus dijelasin bahwa M itu didapat dari turunan kurvanya. Jadi kurvanya ini diturunin dulu, baru dimasukin X1. Ya. Jadi diturunin, gitu. Misalnya, aku kasih contoh, guys. Misalnya Y sama dengan X kuadrat plus 5. Ayo, turunannya apa? Y aksennya apa? 2X, betul? Nah, misalnya dia titiknya 1, ya dimasukin 2 kali 1. Berarti nanti M-nya sama dengan 2. Ya, ngerti ya? Jadi jadi harus lewat turunan kurvanya terlebih dahulu. Oke, itu contoh simpelnya, guys. Nah, ini rapi nanti. Lalu, apa itu X1, Y1? X1, Y1 adalah titik potongnya. Titik singgungnya. Titik singgung. Itu ya. Ya, jadi, tapi aku bilang 4 itu karena ada satu lagi itu yang rumus cepat, tapi di sini agak jarang keluar sih, guys. Jadi aku nggak ngajarin. Ya, sebenarnya rumus cepat itu bisa terdukung, bisa digantikan oleh nomor 1. Ya. Nomor 1. Yang kedua ya, adalah merumuskan persamaan kurva. Ya, merumuskan persamaan kurva. Oke. Nah, untuk persamaan kurva itu juga ada berapa? Ada 4, guys. Ada 4. Yang pertama, gitu ya. Bila kurva kalian, jadi mesti kalian pilih-pilih kurvanya itu jenisnya gimana gitu ya, guys ya. Bila kurva melalui atau memotong sumbu X di 2 titik, yaitu kasih nama X1,0 dan X2,0.
Oke. Ya. Itu. Maka rumus yang akan kalian pakai adalah Y sama dengan A, X minus X1 dikali X minus X2. Yang kedua, bila kurva melalui titik puncak ya, yang diberi nama XP, YP dan satu titik sembarang. Ya, yang diberi nama X, Y. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X minus XP yang dikuadrat ditambah dengan YP. Yang ketiga, guys. Yang ketiga. Ya. Bila kurva menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu X1, 0 simbolnya. Ya. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan A X minus X1 kuadrat. Oke. Yang keempat, apabila kurva kalian gitu ya. Bila kurvanya meninggung 3 titik sembarang, ini agak jahat sih guys kalau sampai dikeluarin gini. Lama bos ngitungnya. Kurva menyinggung melalui, wah jadi nggak fokus kan, gara-gara susah guys, melalui 3 titik sembarang ya. Sembarang itu literally sembarang, jadi bukan puncak, bukan titik potong sumbu X ya, potong sembarang. Misalnya diberi nama X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3. Ya. Nah, maka kalian akan menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana ini ya mencari ABC, dengan eliminasi dan substitusi. Oke, jadi ini adalah 4 cara untuk membentuk persamaan kurva ya. Jadi ini penting, ini nanti bekal untuk ngerjain soalnya. Yang ketiga yang harus dihafalkan adalah how to draw, gitu ya. Bagaimana cara menggambar. Oke. Ya. Yang pertama, bagaimana cara menggambar garis? Yuk. Menggambar garis. Menggambar, bahasa kerennya adalah persamaan linear, guys. Persamaan linear. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu persamaan linear? Coba diingat-ingat. Persamaan linear adalah persamaan yang X-nya berpangkat 1. Ya. Adalah X-nya yang berpangkat 1. Kalau berpangkat 0 itu namanya fungsi atau persamaan konstanta saja. Menggambar persamaan linear. Oke? Ya. Menggambar persamaan linear pakai apa? Pakai kotak XY ya. Jadi aku bilangnya kotak XY. Ini kotak XY. Ini X, ini Y. Nanti diisi kayak gini. Ya, atau gambarnya itu gambar garis namanya. Nanti bentuknya garis.
Gitu ya. Yang kedua adalah menggambar kurva kuadrat. Menggambar kurva fungsi kuadrat. Menggambar fungsi linear. Atau menggambar kurva fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu ya yang itu loh guys, yang x-nya pangkat 2 paling tinggi. Jadi yang y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu. Oke? Ya. Nah, langkahnya ada 3. Ada 4 sih. Langkah-langkahnya ada 4. Agak bencek no memang. Yang pertama gitu ya. Cek nilai A. Cek nilai A. Nah, nilai A ada 2 guys. Kalau A-nya dia negatif gitu ya. Berarti dia akan terbuka ke bawah. Bentuknya seperti huruf N. Ya. Kalau A-nya dia positif, dia akan terbuka ke atas. Ini apa sih? Nah, ya, gini kan cakep ya. Yang berikutnya, setelah kalian mengecek nilai A, yang berikutnya adalah cari titik potong, tipot. Wah, wis gampang aja, tipot, titik potong. Nanti istilah ini akan kita pakai terus ya. Cari tipot, titik potong sumbu X. Tuh, gimana itu caranya? Nilai Y-nya kalian masukkan 0, kalian cari X-nya. Oke. Yang ketiga adalah cari tipot sumbu Y. Ya, cari tipot sumbu Y. Bagaimana itu? Itu adalah X sama dengan 0. Ya, itu adalah X sama dengan 0. Yang keempat adalah cari titik puncak. Cari titik puncak. Ya. Nah, mencari titik puncak ini ada 2, guys. Ada 2. Kita bisa pakai rumus kelas 10 atau kita mau pakai rumus kelas 11 yang lebih keren, lebih besar, lebih keren. Tentu aja dong. Ya. Kalau mau pakai kelas 10, maka rumusnya XP adalah minus B per 2A. Oke. YP. Sebentar. Lalu masukkan XP ke soal agar dapat YP. Agar dapat YP. Oke ya. Nah, yang kedua gitu ya. XP itu didapat dari turunan soal, turunan pertama fungsinya yang disama dengankan 0. Oke? Ya. Lalu masukkan XP ke soal agar dapat YP. Agar dapat YP. Nah, sorry guys, gak cukup ya. Nah, jadi itu langkahnya ya. Bisa 2, terserah kalian suka yang mana. Kalau aku suka yang bawah. Itu ya. Tapi yang lebih simpel yang atas. XP sama dengan min B per 2A. Oke. Nah, ini guys. Ini adalah sebuah cara cepat untuk menggambar. Oke. Ini pahami. Pahami ya. Pahami. Oke. Kalau untuk bentuk Y sama dengan AX kuadrat gitu ya. AX kuadrat. Maksudnya A-nya itu berapapun aja terserah. Ya, berapapun aja terserah. Maka dia akan gambarnya seperti ini. Ya. Dia gambarnya akan seperti ini, guys. Pas di 0,0. Oke? Jadi kalian nggak perlu pakai langkah-langkah tadi kalau dia bentuknya seperti ini. Paham ya? Oke. Yang berikutnya. Kalau bentuk
Y-nya sama dengan AX kuadrat plus C. Nah, misalnya gitu, guys. Oke, ya, aku gambarin, gampang kok. Plus C, plus itu artinya naik. Naik, guys. Itu artinya naik. Ya, naik ke atas sebanyak C. Nah, ya, naik ke atas sebanyak C. Oke, jadi dari 0 naik ke atas sebanyak C. Oke, ya, berarti kalian bisa, ini tak pendekin dikit deh. Ya, berarti kalian bisa tahu kalau minus C bagaimana. Kalau Y sama dengan AX kuadrat minus C bagaimana? Nah, maka dia dari 0,0 diturunin. Ya, dari 0,0 diturunin sebanyak C. Ya, diturunin sebanyak C. Jadi dia di minus C. Jadi minus C. Jadi misalnya apa? X kuadrat minus 2, ya dia itu angkanya di situ minus 2. Oke ya, paham ya? Jadi kalau kamu melihat bentuk-bentuk yang seperti ini, ya langsung cepet aja gambarnya, nggak usah macam-macam, gitu loh. Nggak usah pakai langkah-langkah yang tadi macam-macam. Ya, emang gado-gado macam-macam. Ya, berikutnya guys, gitu ya. Kalau Y sama dengan minus AX kuadrat, gitu. Ada negatifnya. Gimana? Gampang aja kok, gambarnya dibalik. Ya, gambarnya dibalikin aja. Oke, jadi dia jadi begini. Seret. Gampang toh? Tinggal dibalik aja. Ya. Berikutnya, kalau Y sama dengan minus AX kuadrat ditambah C. Kira-kira gimana guys logikanya? Kira-kira gimana? Sama. Plus C itu artinya dinaikin ke atas. Ya. Berarti kalian naikin aja ke atas. Jadi gimana? Jadi di sini. Oke, senilai C. Ya, gampang ya. Oke, gampang ya. Lalu untuk Y sama dengan minus AX kuadrat minus C. Sama logikanya. Gimana? Taruh ke bawah. Oke? Ya, ditaruh ke bawah. Diturunin ke bawah. Nah, gini ya. Oke, jadi di sini itu adalah minus C. Oke? Paham ya? Oke. Nah, berikut ini adalah untuk anak IPA. Berikut ini adalah untuk anak IPA. Tapi aku tetap ngajarin di sini. Loh, kok ini kan mat wajib, bukan mat minat gitu kan. Mat minat kan anak IPA, ini kan mat wajib. Apakah anak IPS harus dengerin? Terserah kalian. Kalau menurut kalau guru kalian merasa kayak oh anak-anak kayak gini nggak mungkin keluar. Oh ya sudah gitu loh. Gitu ya. Oh kalau keluar ya harus tetap dipakai. Gitu ya. Harus tetap nih, pahami. Nih. Bentuk X sama dengan AY kuadrat. Ketuker ya, bro ya. Nah ini sama ini. Loh, ketuker kan? Ketuker ya. Nah, maka gambarnya bagaimana? Kalau ini, dia gambarnya ke kanan. Terbuka ke kanan, tapi tetap di sini. Nah, ini ya. Tetap di 0,0 tapi dia terbuka ke kanan. Makanya itu saya bilang pahami. Jadi biar gampang gitu loh. Ya, memahami, jangan cewekmu aja, pacarmu aja yang kamu pahami. Mat ya paham mono to, ya to. Lanjut. Loh, kalau X sama dengan AY kuadrat plus C. Ya, AY kuadrat plus C. Nah, berarti dia digeser plus ke kanan berarti. Ya, digeser ke kanan. Berarti menjadi apa? Plus ke kanan.
Seret. Tuh, gampang ya. Berarti di sini angka C. Oke, lalu kalau ada X sama dengan AY kuadrat minus C, ya udah, geserin dia ke kiri. Geserin dia ke kiri kan. Dari 0,0 kalian geser ke kiri. Ya, berarti menjadi beginilah kira-kira. Dan ini adalah minus C. Ya, jadi puncaknya itu guys. Puncaknya itu. Ngerti ya? Ya, jadi kalau melihat bentuk-bentuk seperti ini, nggak usah pakai langkah-langkah tadi. Kelamaan bosku. Yang cepet aja gitu loh. Cepet tapi greget gitu loh ya. Lalu berikutnya sama gitu ya. Aku tahu kalian pasti paham, tapi aku tulisin lagi biar lengkap gitu ya. Bagaimana kalau minus? Nah, jadi biar lengkap saja, aku tulisin lagi. Ya tinggal dia hadapnya ke kiri. Nah, seperti ya. Oke. Lalu kalau minus AY kuadrat plus C, ya berarti dia ke kanan. Gampang aja dong. Ya, berarti dia ke kanan. Tambahin ke kanan itu. Ya, ini C. Jadi puncaknya dia geser-geser. Oke, jadi khusus kayak gini tok ya guys ya. Ingetin ya, kalau di tengah-tengahnya ada Y-nya, jadi misalnya AY kuadrat plus Y, oh nggak bisa, beda nanti. Nanti dia akan bergerak ke atas, ke bawah gitu nanti dia geraknya. Oke. Minus AY kuadrat minus C. Nah, minus AY kuadrat minus C, gampang aja, tinggal kamu kurangin aja dia. Oke. Gesernya ke kiri berarti. Ya, gesernya ke kiri. Seret ya. Ini adalah minus C. Paham? Jadi kalau kalian melihat bentuk-bentuk seperti ini, jangan sampai kalian pakai cara tadi. Jangan kalian pakai cara yang ini. Ini 1, 2, 3, 4 ini. Wah, kelamaan. Ya, ingat langsung pakai bentuk ini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya. Jadi tadi gitu. Jadi gini guys, dalam soal ini itu kalian butuh dua hal. Kalian butuh dua hal. Yang pertama, kalian butuh gambarnya. Yang kedua, kalian butuh persamaannya. Nah, syukur-syukur kalau kalian punya guru gambarnya sudah dikasih tahu, persamaannya sudah dikasih tahu. Oh, aduh, thank you, thank you, thank you, gitu ya. Thank you. Oke, setiap hari kasih ono hadiah, tapi kalau online gimana? Gitu ya. Thank you, Rek. Nah, atau bahasa gamenya apa? GGWP, Bu. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang bisa soalnya kasih gini, gambarnya doang, lah persamaannya nggak ada. Nah, maka kalian harus pakai pelajaran ini, guys. Nih, merumuskan ini. Ya, merumuskan ini. Atau dikasih persamaannya nggak ada gambarnya. Lah, kalian harus lihat cara gambarnya ini, guys. Ini, ya. Harus ada. Oke? Nah, sekarang aku mau tanya. Aku mau tanya nih. Misalnya kita sebagai, umur berapa kok kita? Misalnya kita sebagai siswa kelas 12 diminta untuk menghitung luas dari selembar daun. Aku nggak pinter gambar, tapi kira-kira gambar daun seperti ini ya. Ini seperti gambar cabai, tapi ya wis lah. Ya seperti gambar gini. Gambar daunnya apa ya? Aduh, agak susah. Ini wis. Ini ya. Gambar daun. Oke. Loh bagaimana kita menghitungnya? Dia bukan bulat sempurna. Bukan lingkaran. Ya, bukan lingkaran sempurna. Oh, lalu bagaimana? Bagaimana? Oh, gampang. Ada yang punya ide? Yang punya ide silahkan gitu ya. Punya ide silahkan. Oke. Oh, aku buat saja
Nah, buat saja persegi panjang tipis-tipis. Ya, semakin tipis semakin baik. Oke, aku buat persegi panjang tipis-tipis dari sini terus sampai sini. Ya, terus sampai sini, terus buat tipis-tipis. Semakin tipis semakin baik. Ya kalian akan tahu nanti kenapa kok semakin tipis semakin baik gitu ya. Oke, nih tipis-tipis pokoknya harus persegi panjang ya guys. Persegi panjang ya, harus persegi panjang. Oke. Ya, anggapannya gini, aku punya persegi panjang di sini nih. Ya aku buat segini aja. Oh, ya udah. Aku hitung saja. Ini panjangnya berapa, ini lebarnya berapa. Loh, nanti kan jadi nggak presisi karena ada lebihan segini. Ya nggak apa-apa, mau apa lagi kan kita punya bentuk-bentuk teraturnya dua dimensi kan hanya persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga kan hanya itu, kita nggak punya yang lain. Ya udah terpaksa pakai persegi panjang aja. Ya, kita hitung panjang kali lebar, nanti kita total semua. Hati-hati kalian, bisa loh dikasih tugas kayak gini sama guru kalian. Ambil itu, terus diblat itu di apa atau bro? Blat itu dicetak ya, dicetak gitu. Terus kalian di apa namanya di kertas, terus kalian suruh ngitung luasnya. Ya, dengan model seperti ini, harus tipis-tipis dihitungi panjang kali lebarnya berapa, panjang kali lebarnya berapa. Terus kalian totalin semua. Maka kalian akan mendapatkan luas ini ya yang akan mendekati, semakin tipis akan semakin mendekati gitu ya. Ya, kalau tebal-tebal enggak, salahnya banyak. Kalau tebal tuh ini. Ini kan. Ya lihat toh. Loh, ini kan tebelnya banyak ini. Oh, gini kan lebihnya ini loh, kurangnya kan banyak ini. Ya, bener ya? Kan kurangnya jadi banyak ya. Oke, nah nih contohnya kayak gini loh, ini kan. Loh, gimana ini kurangnya? Nah, kan ya bisa pakai segitiga. Bisa pakai segitiga lagi nih, kira-kira. Loh, jadi gini. Pokoknya dibuat jadi bentuk-bentuk loh, jadi deh. Ya. Jadi kira-kira dibentuk untuk apa? Bentuk-bentuk yang familiar, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Ya, biasanya persegi panjang sama segitiga. Nah, bentuk persegi panjang yang seperti itu, ya, yang seperti itu, aku gambarkan satu di sini ya, satu di sini. Oke, kita sebut sebagai pita X atau ada yang bilang poligon, poligon X. Oh, poligonnya gimana? Pitanya bagaimana? Gitu ya. Ya pita ini memang karanganku sendiri sih, karena bentuknya dia seperti pita. Gitu. Pita bukan pita anu guys ya, yang buat rambut itu bukan ya. Buat cewek-cewek, anak-anak cewek biasanya di pita gitu. Dikuncir buntut kuda bukan gitu ya. Itu apa itu? Itu pita tak? Bukan, pita wis bola ya. Itu guys pokoknya. Bukan itu. Oke? Ya. Lah, sekarang kalau ditanya, apakah cuma itu caranya untuk menghitung? Tentu tidak. Lah, kapok semua. Wis gak popo, gambar mana, Bro? Tentu tidak, gitu ya. Misalnya gini lagi tadi. Gak sama. Wis gak popo lah ya, Bro. Ya, tentu tidak. Kita bisa menggunakan persegi panjang bentuk yang lain. Gimana? Gini. Oke? Ya. Dibentuk ini. Gini. Ya. Oh, gini. Wih, gini. Tuh persegi panjangnya terus diukur nanti. Jadi gini, gitu ya. Terus dari sini ke sini. Nah, dihitung nanti ini panjang kali lebarnya berapa, dihitung. Terus ditambahin semua. Ya boleh saja kok. Gitu ya. Boleh saja. Nah, maka yang sedang kita lakukan ini ya, kalau aku gambarkan seperti ini contohnya ya. Ini disebut sebagai pita Y.
Y atau poligon Y. Poligon Y. Ya. Nah, ini pilihan, terserah kalian mau pakai cara menghitung yang mana nanti. Mau pakai yang X atau mau pakai yang Y, gitu ya. Saranku, jangan kalian hanya terfokus pada pita X saja atau pita Y saja. Gitu ya. Oh, pita X lebih keren, jangan. Oh, namaku Y, misalnya siapa? Yanuar, jangan. Ya. Nah, gitu. Y siapa? Yongki, jangan. Gitu ya. Nah, kalian harus tahu kapan sebaiknya kalian menggunakan pita X. Wah, ini ada tipsnya. Satu, ya, dipakai bila persamaan kurva ya, nih, aku kapital, kurva berbentuk Y sama dengan bla 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 dalam X. Maksudnya gini guys, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Lah ini loh. Ya, bukan X sama dengan, tetapi Y sama dengan. Dalam X itu artinya belakangnya itu X gitu guys. Yang kedua, ya, setelah kalian memakai oke, aku mau pakai pita X oke, maka pita tersebut digeser dari nilai X paling kiri sampai dengan X paling kanan. Oke ya, sampai dengan X paling kanan. Ya, nanti aku akan ajarin. Ya. Oh, setelah kalian menggeser, jadi menggesernya nanti ini dalam bayangan, guys. Nggak digeser beneran, gitu ya. Jadi dibayangin. Oke, sudah. Rumusnya adalah luas sama dengan integral A sampai B, gitu ya. Fungsi atas dikurangi dengan fungsi bawah diakhiri oleh dx. Ya. Di mana A ini adalah X paling kiri dan B adalah X paling kanan itu tadi. Ya, jadi dia masuknya di sini. Paling kanan. Oke, ini. Jadi ini adalah rumus luasnya, guys. Lalu kalau kalian menggunakan pita Y, ya, pita Y. Pita Y ini dipakai bila dipakai bila persamaan kurva berbentuk X sama dengan bla 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 dalam Y. Ya. X sama dengan bla 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 dalam Y. Ya, contohnya maksudnya ya X sama dengan berapa? 3Y kuadrat plus 5. Nah, ini namanya persamaan berbentuk X dalam Y. Ya. Tuh. Yang kedua, nah, nanti kalian harus bayangkan bahwa pita itu digeser dari Y paling bawah gitu ya, sampai dengan Y paling atas.
Ya. Jadi ini juga kalian harus bayangin. Dibayangkan dia geser dari paling bawah sampai paling atas. Oke? Yang ketiga, rumusnya bakal menjadi apa? Rumusnya bakal menjadi luas sama dengan integral ya A sampai B untuk fungsi kanan dikurangi fungsi kiri. Jadi dia diakhiri oleh DY. Di mana A itu adalah Y paling bawah. Aduh, semoga kalian bisa baca ya. Sorry ya, tempatnya ini imut. Aduh, Y paling bawah. Dan B ini adalah Y paling atas. Y paling atas. Aduh, tempatnya nggak cukup, guys. Ya. Iya, di atas-atasnya besar. Oke, jadi ini adalah rumus untuk materinya. Jadi cuma satu halaman ini toh. Dan ada beberapa sekolah yang hanya menggunakan bentuk pita X karena ini matematika wajib. Ya, ada yang gurunya nggak mengikutkan. Sedangkan pita Y nanti X sama Y akan dipakai di mat minat. Tapi aku akan tetap ngajarin di sini jadi satu ya. Nanti di mat minat mungkin aku akan ulangi sedikit gitu ya. Jadi tetap kalian harus melihat ini, harus tahu. Oke? Ya, jadi cuma ini tok, pelajarannya cuma ini tok, satu halaman ini, guys. Loh, yang depan-depan buat apa? Itu penunjang. Gitu ya. Itu penunjang. Ya mungkin ada beberapa guru yang, loh kok cepet langsung sampai sini? Ya karena dianggap bahwa SMP kalian sudah lewat, berarti harusnya sudah ngerti, gitu ya. SMA kelas 10 kalian sudah lewat, ya harusnya sudah ngerti. Oke? Ngerti, Pak. Memang ngerti. Tapi habis ulangan langsung lupa, Pak. Kan gitu masalahnya, ya. Jadi aku reviewkan yang tadi. Oke, tancap berikutnya ya. Tancap berikutnya. Oke, ya. Contoh soal. Contoh soal. Contoh soal. 1. Carilah luas dari daerah yang diarsir oleh Y sama dengan X kuadrat berapa itu? Minus 3X minus 10 dan Y sama dengan X plus 2. Nah, kalau pembatasnya cuma 2 gini enak, guys. Kalau pembatasnya cuma 2 enak gitu ya. Semakin lama semakin banyak semakin nggak enak, semakin jengkelin gitu ya. Oke, semakin membagongkan. Oke? Ya. Lanjut. Nah, ini yang aku bilang, gitu ya. Ini yang aku bilang. Kalau guru kalian baik, gitu ya, gambarnya dikasih, persamaannya dikasih. Wah, itu thanks God, gitu ya. Kalau guru kebanyakan kayak gini, guys, dikasih salah satu aja, persamaannya dikasih, tapi gambarnya nggak dikasih, kalian harus gambar sendiri. Ya, gambarnya dikasih, tapi persamaannya nggak dikasih, kalian harus gambar sendiri. Yuk, langsung kita gambar ya. Gambar. 1. Ya, kita mau menggambar Y sama dengan X pangkat 2 minus 3X minus 10. Aku nggak akan buka-buka slide di depan gitu ya. Bagi kalian yang bingung silakan di rewind aja sebentar. Ya, di backward sebentar gitu ya. Oke. Ya, langsung aku cari dia A-nya dia positif gitu ya. A-nya dia positif. A-nya positif berarti dia akan terbuka ke atas ya. Jadi itu untuk sketsaku. Ya, yang kedua aku cari titik potong sumbu X, Y-nya aku isi dengan 0. 0 sama dengan, berarti ini jadi X plus 2, X min 5. Berarti X sama dengan minus 2, atau X sama dengan 5. Ya, maka titiknya adalah min 2,0 dan 5,0.
Oke. Yang berikutnya, yang nomor 3 adalah cari titik potong sumbu Y. X-nya aku isi 0, berarti Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 0 dikurangi 10. Berarti Y sama dengan minus 10. Berarti titiknya adalah 0, minus 10. Oke? Yang keempat, yang terakhir adalah titik puncak. Aku mau menurunkan dulu. Y aksen sama dengan 2x minus 3. Ya, 2x minus 3. Maka 0 sama dengan 2x minus 3, x sama dengan 3/2. Waduh, jelek ini guys. Berarti 3/2, nah ini kita masukkan lagi ya. 3/2 dikuadrat, berarti 9/4 dikurangi 9/4. Oh, sorry, 9/2 dikurangi 10. Per 4, 9 dikurangi 18, dikurangi 40. Aduh, malesnya. Minus 49/4. Minus 49/4. Gitu ya. Sudah ketemu. Ya. Berikutnya adalah kita mau gambar Y sama dengan ini. Y sama dengan X plus 2. Nah, ini kan pangkat 1 X-nya ini loh. Pangkat 1. Ini namanya linear, bos. Oke, bos? Biar keren sedikit. X-nya pangkat 1 ini namanya fungsi linear. Oke? Gambarnya gimana? Pakai tabel aja. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Minus 2. Oke? Selesai ya? Oke, aku butuh lembar baru untuk menggambar. Jadi, aku gambar di sini. Oke, semoga ini sudah lurus ya. Oke, yang pertama tadi aku mau gambar kurva ini, satu, kurvaku ke atas, yang kedua titiknya itu. Oke. Aduh, sorry bos. Ini ya. Berarti kira-kira dia di sini minus 2, di sini 5. Oke. Terus kira-kira ya di sini min 10. Terus kira-kira puncaknya di sini. Kira-kira puncaknya. Ya. Oke, kita gambar. Kalian harus, kalau gambar skalanya harus bagus, guys. Ya, sebisa mungkin bagus lah, sebisa mungkin lah. Oke, terus kita gambar. Ini pakai drawing pad agak susah, guys ya. Jadi maklum ya. Aduh, agak susah. Kalau kalian mungkin pakai pensil lebih bagus lagi. Nah, gini. Jadi harus ada gambarnya. Nah, gini. Oke? Ya, ada gambarnya. Sudah? Terus berikutnya itu tadi. Nah, jadi ini kita harus ini kan, guys. Apa? Nah, di sini kita harus apa namanya? Kita harus luruskan gambarnya. Nah, kita harus perpanjang ke sana dan kita harus perpanjang ke sana ya, kira-kira begitu. Oke. Terus, nah ini di sini ada titik gitu ya, 2. Ya, gambar. Oke. Ya, sebentar ini aku hapus, guys. Nah, jadi kita harus perpanjang itu ke sana, kira-kira bentuknya begini gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang kalian harus mencari mana daerah tertutup ya. Jadi sekarang harus cari daerah tertutup. Daerah yang diarsir itu dia mau yang mana gitu ya. Diarsir itu dia mau yang mana. Loh, kok ada caranya nggak supaya tahu daerah yang diarsir? Nggak bisa, guys. Nggak bisa tahu. Ya, nggak bisa tahu. Tapi aku punya cara untuk ngeceknya. Ya, untuk ngeceknya. Jadi ini guys ya gambarnya. Oh ini. Ya. Oke, jadi ini guys gambarnya. Oke. Nah,
Loh kok bisa tahu? Nah, aku punya cara ngeceknya, guys. Tapi kalau loh kok bisa itu? Nggak tahu aku. Gitu ya. Nggak ada. Bukan nggak tahu. Nggak ada caranya. Karena harus feeling sendiri. Oke? Gimana cara ngeceknya? Gini, kalian jalan, ambil dari titik sudut ini. Kalian jalan begini, ikutin terus, ikutin. Oke? Lah, apakah yang aku gambar ini, biru-biru ini merupakan dua soal tadi? Kalau enggak ini, itu. Apakah iya? Iya, betul. Ternyata yang ini kan? Ya, betul. Terus, ya. Sekarang ini, ya. Apakah ini merupakan salah satu dari dua tadi? Betul? Oh, berarti gambar kalian betul. Ya, berarti gambar kalian betul. Aku kasih contoh. Misalnya ya, kalian menentukan yang ini. Oke, misalnya kalian menentukan yang ini. Ya, ayo kita jalan lagi. Nah, kita jalan ini, sini, apakah merupakan salah satu dari soal itu tadi? Betul, yang ini kan? Betul. Terus kita jalan lagi ke sini, garis ini, apakah merupakan salah satu dari yang tadi? Betul, yang ini. Ya, ya, yang ini. Terus, apakah garis ini ada di soal tadi? Itu apa itu? Sumbu Y. Sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Apakah ada? Tidak ada. Betul ya? Tidak ada. Berarti arsiran kalian salah. Oke? Ya, arsiran kalian salah. Kalian harus cari lagi. Ngerti ya? Oke, gitu ya. Kalian harus cari lagi. Ya, sehingga tadi kita sudah oke, ini adalah daerah yang diarsir. Itu ya. Jadi memang harus butuh kemampuan untuk melihat mana sih ini yang diarsir gitu ya. Itu karena kalian kalau sudah salah ngarsir sudah selesai, guys. Soalnya wis tinggal kumpulin aja pasti remedi itu bisa-bisa. Oke? Sudah. Nah, tadi kita kembali ya bahwa garis ini kurva ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat minus 3X minus 10. Dan garis ini Y sama dengan X plus 2. Gitu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya. Jadi aku buatin langkah-langkah di sini. Langkah-langkah nggak usah dihafalin, guys. Kalian latihan terus dan sesuai dengan langkah-langkah nanti kalian hafal langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah cari semua persamaan yang membatasi dan cari daerah yang diarsir. Pokoknya harus dua ini harus ketemu. Cari daerah yang diarsir. Ya. Jadi kalau tadi hanya dikasih tahu persamaan, kalian harus tahu daerah yang diarsir mana. Kalau daerah yang diarsir dikasih tahu, kalian harus tahu persamaannya bagaimana. Gampang guys, gitu aja dibolak-balik, bolak-balik gitu aja guys. Ya, pasti kalian sering batin. Gampang dari mana? Semprul banget, gampang bolak-balik. Ya situ guru. Ya ini aku berusaha supaya kalian juga ngerti gitu. Oke? Ya. Nah, setelah itu yang kedua, gitu ya, yang kedua, kalian pilih pitanya. Pilih mau pakai pita X atau pita Y. Atau pita Y. Ya, pilih. Loh, tadi cara tahunya bagaimana? Cara tahunya dari sini. Ya, cara tahunya dari sini. Kan persamaannya dia pakai Y sama dengan Y sama dengan. Oh, berarti pita X dong, karena dia pakai Y sama dengan. Ya, pita X. Berarti sekarang kalian gambarin satu buah pita X di DP kalian.
Ya, gambarin. Ya ini tujuannya untuk anak yang masih baru belajar ya. Kalau kalian sudah jago, tidak usah, enggak apa-apa. Loh, gambarnya di mana? Sembarang. Terserah. Kalian mau yang besar, di tengah-tengah ya boleh, silakan. Silakan. Oke? Ya. Ya. Lalu yang nomor tiga, bayangkan ya, geserlah, geser pita tadi, dari titik paling kiri, dari titik ya kalau ini kan kebetulan kiri apa namanya karena pita X berarti dari kiri ke kanan guys. Kalau pita Y ya dari bawah ke atas gitu ya, dari bawah ke atas, geser pita tadi dari ujung ke ujung. Ya, jadi kalau pita X ya ujungnya kiri ke ujung kanan. Kalau pita Y ya ujungnya bawah ke ujung atas. Dari ujung ke ujung, ya. Apakah pembatas atas bawahnya sama? Sama. Gitu ya. Loh, maksudku gini guys ya. Lihatin ya. Ini aku geser-geser ya. Jadi ini kalian harus bayangkan dia juga mengecil gitu ya. Kalian harus bayangin dia mengecil, terus dia membesar, terus dia juga mengecil lagi gitu ya. Jadi kalian bayangin. Nah, kebetulan di sini saat aku ubah jadi kecil, ya aku kecilin. Nah, ini. Kalian geser dari ujung sini, guys, sampai ujung sini gitu ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Terus kalian lihat apakah ini dan ini menyentuh, jadi atasnya itu menyentuh hal yang sama nggak? Ini kan atasnya ini kan menyentuh garis Y sama dengan X plus 2 toh. Ya, menyentuh garis Y sama dengan X plus 2 toh. Apakah ketika digeser dia terus menyentuh garis Y sama dengan X plus 2? Tuh lihat. Tuh lihat, tuh lihat, tuh lihat. Terus kan, garisnya sama terus kan? Ya meskipun betul, dia menyentuh di titik-titik yang beda, betul. Kan kita geser, Bos. Ya, kalau nyentuh di titik-titik nggak beda, nggak geser, Bos. Gitu toh. Lanjut ya. Titik-titiknya sama nggak? Oh iya sama. Ya, sama. Coba sekarang yang bawah, lihat yang bawah, fokus ke yang bawah. Ini dari sini. Kita geser, kita geser. Jadi kalian harus bayangin dia juga membesar. Ya, kalian bayangin dia juga membesar sampai ke sana. Apakah dia menyentuh hal yang sama, yaitu kurvanya? Kurva itu yang bentuknya U terus? Ya, betul. Sama. Bila tidak sama, harus dibagi. Harus luas apa? Daerah harus dibagi-bagi. Daerah harus dibagi-bagi. Gitu ya. Aku kasih contoh. Misalnya kalian secara iseng mau pakai pita Y. Ya. Kalian secara iseng mau pakai pita Y. Oke, boleh, siapa takut. Ini kan gambarin satu. Gambarin satu. Nah, kalau pita Y itu melihat kanan sama kirinya, guys. Kanan, ini kan kanan. Naikin terus ke sana, apakah dia sama? Apakah dia sama? Iya, dia menyentuh kurvanya terus, betul. Tetapi bagaimana dengan kirinya? Ayo, ini kirinya tuh, lihat tuh. Dari sini misalnya ya, kirinya. Loh, ini kurva, ini kurva, ini kurva, ini kurva, ini kurva, betul ini kurva. Ya, betul ini kurva. Tapi setelah pindah ke sini, menyentuh garis, 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 garis. Berarti dia harus dipisahin, guys. Daerah bawah sama daerah atas ini dia harus dipisahin. Kenapa?
karena batas kirinya berubah. Yang semula menyentuh kurva, kemudian menyentuh garis. Itu tidak boleh. Ya, tapi di soal ini kita nggak kayak gitu, karena sekali lagi kan aku hanya nyuntuin tadi. Ya, akan hanya nyuntuin ya. Kan kita kan pakai pita X tadi, kan kita pakai pita yang begini ya. Ya kan kita pakai pita yang begini. Oke. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kalian lihat paling kiri itu nilainya berapa? Paling kiri nilainya berapa? Nah, karena tadi di catatanku, kalian kalau lihat pita X tuh lihat tuh. X paling kiri sampai X paling kanan. X paling kiri sampai X paling kanan. Oh, X paling kiri sampai, nah, kalian guys, dari sini itu X-nya berapa guys? Oh ini loh namanya X paling kiri. Ya, X paling kirinya minus 2. Minus 2. Oke. Pindahin ke sini. Ya, ini loh namanya X paling kanan. Ini namanya X paling kanan. Paling kanan. Lu, piro rek iku paling kanan nih? Nggak tahu Nggak tahu. Ya tahu? Nah, maka nomor 4. Pakailah substitusi. Pakailah substitusi ya. Bila mencari titik potong. Titik potong. Ya, jadi ini. Jadi ini langkah-langkahnya, terus nanti kita akan masuk ke cara menghitungnya. Oke? Ya. Ya, jadi kalian boleh catat ini dulu gitu ya. Misalnya, ini aku mau hapus supaya aku bisa ngerjain. Ya, kalau kalian perlu kan masih bisa di rewind videonya ya. Di rewind atau di backward sih. Segitulah guys ya. Pokoknya di scroll sedikit ke belakang. Ya, aku mau hapus ini. Oke. Ya. Sekarang kita akan cari titik potongnya supaya tahu itu X paling kanan itu berapa. Ya. Loh, substitusi gimana? Tinggal dimasukin aja, guys. Ya, jadi kan ada Y sama dengan X kuadrat minus 3X minus 10. Dan Y sama dengan X plus 2, kan gitu. Ya. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini. Berarti X kuadrat minus 3X minus 10 sama dengan X plus 2. Jadi X kuadrat minus 4X gitu guys ya, minus 12 sama dengan 0. Berarti X minus 2, plus 2, X minus 6. Berarti X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 6. Lu cocok, ini dia berpotongan di X minus 2. Di sini berarti ini titiknya adalah 6. Berarti X paling kanan adalah 6. Nah, baru ketahuan. Ya, X paling kanan adalah 6. Sudah, kalau sudah, yuk kita selesaikan. Oke. Luas sama dengan integral. Ayo coba dilihat tadi rumusnya. X paling kiri sampai X paling kanan. Berarti min 2 sampai 6. Ya, min 2 sampai 6. Terus kalian lihat rumusnya. Fungsi atas, apa sih maksudnya fungsi atas? Gini guys. Kalian fokus ke kepalanya ini loh, atasnya ini loh. Dia menyentuh garis ini kan. Nah, itu persamaannya apa? X plus 2. Nah, gampang toh? Gampang pol, guys. Sudah? Sekarang dikurangi dengan fungsi bawah. Kalian lihat gambarmu ini, makanya aku bilang ini untuk pemula. Bawah. Kalau sudah pro, nggak usah pakai pita-pita, langsung digradak.
Ini. Ya. Apa ini? Ini. Dikurangi dalam kurung, itu kan kurva. Oke, kita ikutin. X kuadrat minus 3x minus 10 dx. Oke ya. Berarti integral minus 2 sampai 6 ya, minus x kuadrat plus 4x plus 12 dx. Ayo, aku mau kalian sendiri yang menghitung ya. Ini kalau bingung, lihat videoku yang part 1. Ayo, di situ aku ajarin integral tentu. Ayo, hitung. Ya. Kalau kalian benar, maka kalian akan menemukan 85 1/3 satuan luas. Ayo, ini dilanjutin. Ini masih cukup panjang. Ya, coba lihat video yang part pertama. Kalian harus menguasai dulu integral tentunya, itu kalian harus menguasai dulu, baru kalian boleh ngerjain ini. Oke? Ya. Jadi ini adalah materi untuk integral aplikasinya. Aplikasi dari integral tentu ini, guys. Aslinya cuma butuh ini saja. Gitu ya. Mungkin guru-guru kalian jelasin ini aja. Nah, bagi yang bingung, ini depan-depan ini butuh, guys, ya. Depan-depan ini butuh. Oke ya. Kita sampai sini dulu ya, guys ya. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti next video aku akan kasih latihan soal untuk menggambar ini. Oke, ya, untuk aplikasi integral tentu ini kalian pahami dulu konsepnya. Oke, aku akan kasih soal latihannya dan aku akan ajarin sedikit cara curang atau cara cepatnya. Ya, sedikit. Banyak sih hasilnya, ngefeknya banyak, Bro. Kalau pilihan gitu, banyak banget ngefeknya. Oke? Ya, aku Ko Thomas. Kita ketemu lagi di video berikutnya di channel yang sama, Easy Math Fiskin. Kita belajar matematika secara easy peasy lemon squeezy. Oke? Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye guys. Ciao dulu ya.